Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Niki nyeritakne ketika waktu kita berbuat adil, maka ketika setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua itu adalah tertulis dalam kitabmu sendiri atau hasil buah tanganmu sendiri. Apa yang sampean lakukan ketika waktu sampean mempunyai penyakit sing saiki sampean sampean rasane, kuwi adalah hasil buah tangan atau kelakuanmu sendiri. Niku. Maka ketika waktu niku Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkan sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi niki masalah tentang kelakuan kita. Ketika waktu setiap hari jenengan niku ibarat berbuat apapun itu unduwe woh ing budi pakerti. Setiap apapun sampean lakukan, setiap apapun yang kamu lakukan itu pasti ada imbal baliknya. In ahsantum wali anfusikum wali asatum falaha. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi barang siapa yang menanam keburukan, maka keburukan itu akan menimpamu. Ini dulu. Maka kita harus hati-hati dalam bertindak agar ketika waktu tubuh ini tidak merasakan yang ketika waktu apa yang kita berbuat akhirnya tubuh ini yang membalas dan kamu yang rasakan sakit itu tadi. Niku. Makanya ini ngeten. Teng mriki masalah tentang tata krama utawa kehidupan sehari-hari. Kula niku pernah napa namine Mbah sing diarani Mbah Semar Ismoyo Semar Sabdo Palono Yogenggo. Maka ilmu sebelum ada agama Islam masuk ke dalam dunia atau agama Islam sebelum masuk di dalam tanah Jawa kuwi enek sing diarani ilmu laku budi utawa tata krama akhlakul karimah. Krana napa to? Aldin kulluhu akhlak. Agama itu adalah akhlak. Jadi ini sejati ini agama itu akhlak. Maka Sunan Wali Songo apa namanya Mbah Ismoyo Semar kuwi pernah kaya contoh ngeten. Aja ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. Jangan rumangsa paling apik, rumangsa paling bener lek urung iso roh ning lupute awake dhewe. Niku. Nah. Dadi kudu dieling sing tenanan. Jangan merasa paling baik, jangan pernah mudah menyalahkan orang lain dan kamu merasa paling benar kalau kamu belum tahu dengan kesalahan jenengan kiambak. Niku. Terus yang kedua, ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorke marang liyane. Ojo banggakne ning awakmu dhewe, ojo sombong ning awakmu dhewe lek awakmu sik sering ngrendahne ning wong liya. Ojo golek benere dhewe lek awakmu sik gampang nyalahne ning wong liya. Kuwi digol sing tenanan. Kuwi asing pesenane Mbak Ismoyo Semar ketika waktu diturune ning Aji Soko. Terus urip iku sifate kudu urip. Sampeyan iki sifate jiwa. Urip iki sifate jiwane sampeyan utawa sukmane sampeyan. Lah lek sampeyan iki wis diarani urip tapi sifate urip, berarti sampeyan kudu iso nguripne. Dadi wong iso ngwongne wong, insyaallah bonuse karo Gusti Allah diuwongne wong. Bonus niku. Lek sing diarani dadi wong, awake iki kudu ndene ilmu, duweni kaweruh, duweni pengetahuan. Lek wis sampean duweni pengetahuan karena ibaratnya ngeten, antarane ilmu dan ngilmu itu wis beda. Sing diarani ilmu ki karo Gusti Allah wis dicepakne ning alam donya, kaya Quran karo hadis, kaya sekuwabene alam wis sejatine ilmu. Tapi sik durung dipelajari karo menungso.
Tapi lek wis ilmu ki mau dipelajari ning menungso akhire dadi ngilmu. Lah lek wis dadi ngilmu berarti tujuane ning rohim golek karidanane Gusti Allah lewat ngilmu iki mau. Ilmu apa? Agama. Ilmu apa? Ilmu tentang sosial apapun niku wau. Pokoknya sampean menguasai satu bidang ilmu mawon. Jenengan menguasai satu bidang ilmu mawon kaya contoh ilmu kedokteran. Ya tetep karo Gusti Allah dimulyakne sampean. Akhir dadi urup. Akhirnya banyak wong berobat ning jenengan. Sampai ilmu apa tentang pendidikan, ora enek wong sing ahli ilmu itu uripe susah ning donya gak enek. Meskipun ilmu apa saja, ora enek sing uripe susah. Uripe pangkat penak kono ilmu ki sing dibutuhne ning ilmu. Itulah yang dinamakan kreativitas atau sifat penemu. Niku lho. Apalagi lek ilmu agama. Lek wis duweni ilmu agama maka ya dunya uktumi man qadaman. Dunya, sapa wonge sing gelem ngopeni aku? Sapa wonge sing mau memperjuangkan aku? Sapa wonge sing mau mempelajari aku? Uripe ketika waktu hidup di tempatmu mulyana, openono. Maka ketika waktu orang yang ahli ilmu apapun, apalagi ahli agama, ilmu agama, maka sama Allah akan dimuliakan ketika waktu hidup di dunia. Ilmu itu pernah berkata kepada dunia itu seperti itu. Maka jadilah orang bisa mengorangkan orang. Insya Allah karo Gusti Allah di orang ne orang, di uang ne uang. Niku. Terus yang kedua, yang ketiga aku sing diarani sifat urip iku kudu urup. Maka enek sing diarani arep, urup, urip. Arep, urup, urip. Arep ki sifate kehendake sampean, keinginane sampean. Wong ki kudune duweni kehendak utawa keinginan. Aku pengen belajar, tapi gomek ning omah njero kamare. Saged pinter napa mboten? Mboten saged. Kuwi sing diarani arep, kuwi kehendake sampean, keinginane sampean. Lah lek wis diarani arep, akhir kok dadi urap. Urap ki apa to? Ilmu apa iki kabeh dipelajari. Akhirnya diurap ki mau dipilih. Dicampur dhisik terus dipilih. Kuwi sing diarani filter. Ndi ilmu sing apik, ndi sing ilmu sing elek. Lah lek wis sampean wis difilter lewat otak ilmu ndi sing apik, sing elek, akhirnya diarani urup. Paham nggih? Diarani urup. Lah lek wis diarani urup berarti iso madangne marang liyane. Contoh kaya madang ning liyane iki piye? Siji. Ketika waktu sampean ibaratnya madang ning liyane iki piye? Contoh ilmu isone kawujud kudu amalne. Kaya sampean nafas ki lho. Lek sampean nafas kira-kira disedotok ra ditokne kira-kira penak ora? Ya ora iso urip. Padha kok ilmu lek isone urip ya kudu diamalne. Lek ilmu sakake kaya apa lek gurmek disimpen dhewe gak dipelajari ning wong, kuwi sing diarani ora urip. Mangkane kuwi sing diarani urup dadi urip. Ngoten. Sampeyan ambekan tok tanpa dikeluarkan, kuwi sing akhire dadi gurmek urup tok, tapi gak iso dadi urip. Ngoten lho. Maka kita harus tahu sing diarani urip niku kaya napa kudu ngerti jenengan. Ngoten. Itu pesen kula. Dadi lek imang sampeyan itu pengen jadi orang urip ya kudu manfaati. Khairunas anfa'ahum linas. Sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka sebanyak apapun sampean belajar di majelis ngeten iki. Ketika waktu sampean belajar di majelis kayak ngeten iki, terus akhirnya sampean mendapatkan ilmu. Lah ketika waktu sampean mendapatkan ilmu tapi gurmek mbok simpen dhewe gak pernah mbok keluar nih, gak pernah mbok amalne, akhirnya ora dadi urip. Ilmu ki gak bakal iso urip lek ra diamalne utawa dipelajari atau diwarahne ning wong, diajarkan kepada orang lain. Kalau sudah di pengetahuan kita diajarkan kepada orang lain, itulah yang dinamakan urip. Yang dinamakan urip itu kudu urip itu kudu urip. Pun. Terus yang ketiga, memayu hayuning bawono ambarsta dur hangkara.
wajib hukumnya berusaha memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta membuang jauh sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jadi wong niku kudune iso bahagiane neng wong. Maka Sayyidina Ali itu pernah berkata, satu, janganlah Sayyidina Ali itu pernah berkata, lebih baik kita itu memberikan satu suap nasi kepada perut yang lapar daripada sampean ki membangun 1000 masjid. Lebih baik orang memberikan satu suap nasi perut sedang yang lapar daripada kamu membangun 1000 masjid, daripada kamu berhaji. Iku loh. Berarti di dunia ini tujuan hidup adalah khairunas anfa'hum linnas. Ilmu yang paling tertinggi itu adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi harus hati dengan ikhlas. Jangan sampai ada harapan apapun, apalagi pengen untuk ngarep-ngarep kebaikan orang lain. Itu malah kita nggak akan dapatkan, karena itu akan timbul rasa kekecewaan. Karena ketika waktu kita berharap kebaikan orang lain, yang kamu dapatkan hanyalah kekecewaan. Nggak ada yang namanya sampai ketika waktu berharap dengan kebaikan orang lain, kamu dapatkan, nggak akan. Gitu loh. In ahsantum ahsantum wali anfusikum in ahsantum ahsantum wali anfusikum wali asatum falaha. Jadi ini barang siapa yang menanam kebaikan, maka kebaikan yang saya pernah sampai lakukan dengan keikhlasan, maka kebaikan itu akan kembali kepada jenengan piyambak. Niku. Terus sing kedua Suradinirya Surya Suradira Jaya ningrat leburing dening pangastuti. Semua sifat picik, keras hati, dan angkara murka cuman bisa dikalahkan dengan sikap yang bijaksana, lembut hati, dan sabar. Setiap permasalahan apapun, setiap emosi apapun, kebencian apapun, rasa murka apapun, itu yang bisa mengendalikan adalah kebijaksanaanmu dan rasa sabarmu. Di dalam pengetahuan, di dalam kebenaran, setiap kita melakukan kebenaran, di situ ada pengetahuan. Di dalam ketika waktu kita sudah mengetahui sesuatu, maka di situ akan timbul namanya keadilan. Kalau sudah tahu yang dinamakan keadilan, maka akan timbul yang dinamakan kasih dan sayang. Itu pembelajaran. Pembelajaran kita. Jadi ini ben supaya awake dhewe niku lebih fokus. Jadi urip niku tujuane awake dhewe niku kanggone napa, ngoten. Maka kita banyak-banyaklah untuk selalu ingat kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi pernah berkata, iling lan waspada. Ngoten. Maka iling lan waspada iki napa? Ben supayane sampeyan iki setiap hari itu ingat kepada Allah. Kuwi kudu dieling-eling nggih. Nah, lek wis awake dhewe ngerti dieling-eling, akhire napa to? Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Lah iku sing darani berjuanglah tanpa membawa masa, menanglah tanpa harus merendahkan dan mempermalukan orang, tanpa kaya, tanpa harus didasari hal-hal yang bersifat materi. Maksudnya napa? Kaya contoh, berjuanglah tanpa membawa masa. Ketika waktu sampean ki berjuang ben supaya ini masa ki ben akeh sing roh, ketika waktu sampean ben roh akhirnya sifat timbul riya. Ngoten. Timbul riya. Ketika waktu sampean itu biar ketika waktu keakuannya sampean inilah aku bisa ilmu. Terus biar ditunjukkan kepada orang banyak itu gimana? Lah, itulah yang paling bahaya dari situ, rasa riya atau pamer. Ketika waktu kita pamer akan timbul rasa kesombongan di dalam hati kita. Akan timbul rasa kesombongan. Karena ketika waktu kita sudah pamer, saya bisa seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini, saya mempunyai ilmu seperti ini, saya hafal hati seperti ini. Di dalam diri kita ada keakuan, inilah aku.
inilah aku lebih pintar daripada kalian. Ikilah aku. Lah dari sifat pamer terus akhirnya timbul rasa keakuan sombong tadi, maka dari situlah akan merusak di dalam hati dan pemikiran kita. Maka fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan apapun yang sampai lakukan, setiap perbuatan yang amal ibadah apapun yang kamu pernah, sebanyak apapun, tapi kalau di dalam hatinya ada rasa kotoran yang dinamakan riya dan takabur, maka semua itu tidak ada nilainya. Jadi antara hatimu, ucapanmu, pemikiranmu, tindakanmu, semua itu harus selaras. Kalau ketika waktu kita bisa selaras dari situ semua, insya Allah sampean tidak mudah membohongi dirimu sendiri. Kalau kita sudah tidak membohongi diri kita sendiri, maka niscaya kita tidak akan berbohong kepada orang lain. Ngoten. Lengkar awake dhewe sering ngapusi kepada diri kita aja sering berbohong, apalagi kepada orang lain. Kudu dieling-eling sing tenanan kaya ngoten niku, biar kita lebih tahu ketika waktu kita mau bertindak atau berucap harus hati-hati, dipikir dulu, dicerna dulu ketika waktu saya berucap ini dapat menyakiti hati orang lain apa enggak, dapat menyinggung perasaan orang lain apa enggak. Maka kalau dapat mengurusak pikiran, dapat membuat menyakiti perasaan orang lain, mendingan yasmut alias diam. Karena saya sudah sering berkata, ada dua lubang yang mudah ketika waktu orang itu akan masuk di neraka. Satu yang dinamakan al-ajfam, yang kedua al-fam, yang kedua al-farji. Al-fam itu adalah mulut, panjangnya jalanan sama panjangnya mulut, lebih panjang mulut. Itulah. Maka dari sini kita harus tahu panjangnya jalan raya dengan panjangnya mulut kita lebih panjang mulut. Maka sampai kata al fitnatu akbaru minal qatl. Pembunuhan lebih kejam, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Niku. Nah, kalau sudah namanya semua itu sudah lebih kejam daripada pembunuhan, maka dari sini kita harus belajar banyak-banyak hati-hati dalam berbicara. Karena apa jenenge ajining awake dhewe iki teka saka ing lati. Makane wibawane awake dhewe itu saka ing lati. An-nadharatu adul minal batin. Apa yang kamu tindak, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu tindakan itu berarti sama yang ada di dalam hati. Ajining raga saka teka lati. Lek ilate awake dhewe mencela-mencele, gampang membohongi orang, maka rata-rata orang wis ora percaya karo awake dhewe. Becik ketitik Allah ketara. Terus saiki sing nomor 8, datang serik lamun katemon, datang susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati. Ketika waktu enek kula sing bolak-balik bejo teng jenengan as-sofa, belajar membersihkan hati. Nggih to? Belajar membersihkan hati. Orang lain itu tidak bisa membersihkan hati kita. Yang bisa membersihkan hati kita adalah diri kita sendiri. Itu yang dinamakan belajar membersihkan hati. Terus yang kedua, al-wafa, ojo ngingkari kata-kata dewi atau mengingkari kata-kata sendiri, berbohong. Meskipun dengan diri kita itu ojo mudah berbohong. Awake dhewe meskipun teko atine sampai lah antar ucapan hatimu kadang gak podo, kuwi ojo sampai mudah berbohong. Lah kawan ben supaya awake dadi gak dadi wong munafik. Nggih mboten? Lah, terus yang ketiga itu yang dinamakan al-jafa, ketika waktu kamu dipuji dan dicaci itu nilainya sama. Dan ini berarti kita iki ojo mudah ketika waktu anak wong ngomong ini ojo gampang loro hati. Dan ini data sing nomor 8 mau
datang serik lamun katemon, datang susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati saat musibah datang hasutan. Saat musibah datang hasutan dari orang lain, ojo mudah sakit hati, apalagi dendam. Terus jangan sedih jika kehilangan sesuatu. Jangan mudah sedih ketika waktu kita kehilangan sesuatu. Contoh, saiki kita awake dhewe iki kaya tanggane awake dhewe. Tanggane awake dhewe iki mau duwe mobil Mercy. Ya kan? Tangga ngarep omah iki duwe mobil Mercy. Tapi awake dhewe mikir, kita itu berpikir, ya Allah, wulut mobil Mercy iki engko pajeke gek piro? Gek bane iki regane piro? Lah kok goblok-gobloke wong donyane wong kok diurusi kan nggih ngoten. Lah padha uga ketika waktu awake dhewe ning donya iki mulo donyane Gusti Allah dhewe melok duwe kok melok ngurusi. Paham maksudku ya? Bodoh-bodohe orang ketika waktu dunia itu tidak, kita sebenarnya kan nggak bisa memiliki, tapi cuma memakai saja, meminjam saja, dititipi saja, diamanai saja. Lah ketika waktu kita diamanai berarti sifatnya kon mek dikongkon gawe, kon manfaatne, berarti awake ora melok duwe. Ngoten lho. Lah lek wis ora melok duwe kok awake dhewe iki rumangsa mikir donya niki mau, berarti termasuk bodoh-bodone wong. Lah saiki tanggane awake dhewe duwe Mercy, awake dhewe mikir pajeke engko pira. Kengko bane iki pira, gelek nyarpi solo nderdile ya angel. Kok ya dituku. Badal kuwi sing duwe tanggane dhewe, awake dhewe ora melok duwe tapi kok melok mikir. Ya padha ketika waktu kita hidup di dunia ini, kita itu sudah tidak mempunyai apa-apa. Sebenarnya kita itu tidak membawa apa-apa. Semua itu semua agama Allah hanya diamanai saja, dititipi tok ben gawenen. Gawe nggih apa? Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Dadi lek wis ketika waktu awake dhewe rumangsa kaya ngono, alah kabeh sing digawe ciptane Gusti Allah ending-endingi warukae sujud kanggo sujud marang Gusti Allah. Lah lek wis awake dhewe niate gur mek sujud karo Gusti Allah, lek waktu kelangan apa-apa ya ora usah getun. Ngoten lho. Aja sampai getun. Wis. Terus yang terakhir, yang ke-9, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo ngaleman. Maksudnya apa? Jangan mudah takjub, jangan mudah menyesal, dan jangan mudah terkejut dengan sesuatu. Jangan manja. Sing diarani ojo kagetan. Sampean iki kadang ketika waktu ada apapun terus kaget. Ush, saiki ngene jamane. Ush. Lah, itu yang dinamakan jangan kagetan. Terus yang kedua, ojo takjub. Ojo takjub ini maksudnya apa toh? Jangan mudah gumunan. Kaya enek nisih pengobatan nisih tinampi wish gumun, akhirnya berbondong-bondong rono. Enek pengobatan jagat satya wish, akhirnya berbondong-bondong rono. Tapi kenyataannya apa yang kita harapkan ternyata tidak dapat kita dapatkan. Kita berobat ke sana, ternyata ketika berobat sana nyatanya ora mari. Berarti tujuan kita berobat itu sebenarnya hanyalah pasrah diri kepada Allah. Saya sudah bilang, setiap penyakit yang kamu dapatkan di dunia ini adalah hasil buah tangan kelakuanmu ketika waktu kamu hidup di masa lalu. Jadi penyakit yang kamu dapatkan itu adalah hasil buah tangan, hasil buah kelakuan yang kita pernah lakukan di masa yang lalu. Gitu loh. Lah lek wis koyo ngono kuwi, berarti kan sudah saya bilang ketika waktu Nabi Musa itu punya penyakit gigi. Lah ketika waktu penyakit gigi dia itu sudah gak kuat terus minta kepada Allah, "Ya Allah, saya wis gak kuat ya Allah. Saya sudah tidak kuat rasanya loro sakit gigi ini ya Allah." Akhirnya ketika itu sudah gak kuat, akhirnya terus Allah itu mengutus atau memerintah Nabi Musa agar kamu itu datang ke suatu tumbuhan dan petik tumbuhan daun tumbuhan itu untuk tempelkan kepada gigi kamu. Maka ketika itu Nabi Musa melaksanakan yang dimaksud Allah tadi, yang difirmankan oleh Allah tadi, memetik daun itu tadi terus ditempelkan ke giginya yang sakit itu tadi.
Tapi ketika waktu seketika sembuh. Tapi lalu berapa bulan, akhirnya penyakit sakit giginya Nabi Musa kumat lah lagi. Lah ketika waktu kumat lagi, akhirnya terus Nabi Musa mau langsung lorong itu kumat jiling-jiling gak kuat, terus akhirnya datang ning tumbuhan sing ditutoni Gusti Allah, ditempel ning gigi nih, ora malah nambah mari tapi nambah parah. Ngoten. Ketika waktu akhirnya dia munajat lagi kepada Allah, ya Allah, saya sudah gak kuat. Kenapa ketika waktu sampai aku sakit pertama, saya minta kepada Engkau ya Allah, dan sampai Engkau tunjukkan daun yang disuruh menempelkan gigi saya sembuh. Tapi sekarang saya langsung datang kepada tumbuhan itu, langsung saya tempelkan, kok nggak sembuh malah nambah sakit ya Allah. Kenapa ya Allah? Akhirnya Allah berkata, hei Musa, dulu ketika waktu kamu sakit, kamu tuh datang dulu kepadaku. Ketika waktu kamu datang kepadaku, saya tunjukkan obat itu tadi. Berarti yang menyembuhkan bukan daun itu, tapi saya. Podo-podo loro untune, sing sitok diombeni rematik, sing sitok diombeni antalgin. Podo-podo diombeni antalgin karo rematik diombeni, sitok diombeni juga. Tapi apa ya mesti podo marini? Boten. Niku lho. Lah, dari situ kita harus iktibar, berarti setiap penyakit apapun berarti kita harus minta kepada Allah. Makane penyakitnya sampean ning kene iki dudu aku sing ngobati, tapi sampean krono berserah diri kepada Allah melantaran ngaji Tanwirul Qulub. Ngoten lho. Lek sampean dari rumah berjalan, ya Allah, aku melok pengajian Gusti Ali lah ben supaya penyakit ngaruh musyrik. Paham nggih? Kuwi sing diarani mudah takjub. Sampe datang ke Jagat Satria pengen diobati. Berarti ketika waktu aku diobati Jagat Satria pasti mari. Tapi dari situ sampai lali. Berarti Jagat Satria itu sing ngobani ya sapa? Yang menggerakkan Jagat Satria itu siapa? Jagat Satria nggak bisa hidup. Lah, dari situlah berarti semua itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Berarti kita datang dulu kepada Allah. Makanya sampai setiap pengobatan yang ini tak kon belajar zikir dewi. Biar tubuhmu sendiri yang mengobati dirimu sendiri melalui ridhone Allah. Ngono. Makane kuwi sing diarani ngilmu. Lek ngilmu kuwi mau njaluk ridhone Gusti Allah, krana wis masuk ning ragane jenengan. Tapi lek ilmu itu masih difasilitasi di alam dunia. Pun. Terus yang kedua, yang terakhir itu yang dinamakan ojo ketungkul marang kalungguhan, kedonyan lan kemarman. Maksudnya jangan pernah terobsesi dengan kedudukan materi dan kepuasan yang bersifat duniawi. Ojo mudah gimana mau? Ojo mudah terobsesi. Karepku aku pengen ngumpul di dunia sing akeh. Saya itu mempengin mengumpulkan dunia yang banyak. Biar ketika waktu besok saya tua hidupnya akan enak. Tapi kenyataannya apa yang kita dapatkan? Sampai ketika waktu saya bekerja lah mumpung muda, tak golek isih wong akeh. Dunyane sing akeh. Tapi bahasan saya itu wis tuwek. Apa ya mesti awake dhewe nikmat uripe. Kadang wong sugih ya belum tentu bisa merasakan kekayaan itu tadi. Kadang orang kaya belum tentu bisa merasakan kekayaan itu tadi. Gitu loh. Karena apa? Ketika waktu kita kaya, ternyata ketika waktu kita tua, kita mempunyai penyakit komplikasi. Akhirnya ketika waktu itu kita mau makan ini, akhirnya cuma dilihatin saja. Karena menurut kesehatan nggak boleh dimakan. Lah berarti kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Maka janganlah terobsesi dengan kekayaanmu, jangan terobsesi dengan jabatanmu, jangan terobsesi dengan bangga dengan dirimu. Karena ketika waktu bangga dengan mabuk itu bukan karena sampai itu mabuk alkohol dengan lupa dengan sembarang enggak, Bu. Tapi mabuk dengan hartamu, kamu bisa mabuk. Kamu mengembanggakan hartamu, akhirnya melupakan orang lain, merasa sombong, itu sudah mabuk. Karena semua itu hanyalah titipan Allah, semua itu hanyalah amanah dari Allah yang wajib kita gunakan untuk wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi jangan ketika waktu kita membanggakan diri, kita sudah membanggakan kekayaan kita, kita sudah membanggakan jabatan kita, itu sebenarnya sudah mabuk. Karena sudah lupa dengan Tuhan kita, dan kita lalai dengan diri kita, siapa sebenarnya saya. Kan banyak orang mabuk, bukan mabuk karena alkohol, bukan loh. Tapi mabuk dengan jabatan, mabuk dengan nama, mabuk dengan keturunan, apalagi mentang-mentang turunan habaib, wis merasa lah, itu sebenarnya sudah mabuk dia. Gitu loh. Meskipun duriyahnya wa mahdib itu terutama kita wajib kita hormati sifat musab, tapi jangan ketika itu kamu merasa habib, kamu membanggakan dirimu sendiri. Akhirnya sombong kemana-kemana kemari, merasa dirinya paling mulia, itu paling bahaya. Nah, wes intinya dari sini, urip, arep, urap, urip, urup. Arep itu sifatnya kehendakmu, keinginanmu. Ketika waktu kamu ingin menjadi seorang pandai, ketika waktu kamu ingin menjadi seorang pandai, harus belajar untuk belajar ilmu. Punya keinginan belajar ilmu, itu yang dinamakan kehendak atau keinginan jenengan. Kalau sudah mendapatkan ilmu, baru akhirnya arep urap. Setiap apapun pembelajaran ketika waktu kamu hidup di dunia, itu kamu pelajari dulu. Kamu pilih-pilih dulu, itu yang dinamakan urap. Ada pelajaran dari pendidikan, ada pelajaran dari agama, ada pelajaran dari sosial, ada pelajaran dari budaya. Kita masukkan semua. Akhirnya kita filter dengan pemikiran kita, dan kita pilih yang mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya kita ketika waktu ada yang pembelajaran yang baik atau ilmu yang baik, kita amalkan kepada masyarakat. Kalau sudah diamalkan masyarakat, itulah yang dinamakan uruk. Kalau ilmu sudah uruk masyarakat, akhirnya ilmu itu bisa hidup. Karena ketika tuh orang itu sudah mempelajari ilmu kita, maka orang itu akan mengamalkan kita. Itulah yang dinamakan urip, itu yang dinamakan ilmu sing bermanfaat. Niku nggih. Niku pesan kula, setiap sampai belajar di majelis niki ojo gurmek disimpen tok, jangan cuma disimpan saja. Ya. Ketika waktu kita belajar di majelis ini, jangan ketika waktu kamu mendapatkan ilmu di majelis ini cuma disimpan untuk dirimu sendiri, jangan. Tapi ketika waktu ada tetangga kamu, ada dan pengetahuan kamu itu kamu ajarkan, meskipun cuma satu ayat, kamu sampaikan. Ketika waktu kamu sampaikan, itulah yang dinamakan yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu cuma kamu simpan di dalam diri kamu, seperti nafas ketika waktu kamu hirup tapi tanpa kamu keluarkan, kamu akan mati. Sama dengan ilmu tadi, ketika waktu ilmu sudah masuk di dalam tubuh tanpa kamu keluarkan, ilmu itu juga akan mati, nggak akan berguna sama sekali. Maka harus ada yang namanya tindakan. Ilallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat wajahmu, hartamu atau ucapanmu, tapi Allah itu cuma melihat hatimu dan perbuatanmu, tindakanmu yang baik untuk sesama manusia. Hablum minanas dan hablum minal. Dah cukup itu ya. Ya wis, moga-moga wudu dulu, habis itu